Salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah pandemi ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menentukan ruang sampel dan kejadian dalam suatu percobaan. Ya. Jadi untuk kalian siswa-siswi kelas 12 atau di SMP kelas 9 ya, kelas 9 atau kelas 8 itu juga mempelajari tentang ruang sampel dan kejadian, dan ini adalah bagian materi daripada materi peluang ya. Karena itu sebelum menentukan peluang, sebelum belajar peluang, kita kenali dulu bagaimana kita menentukan ruang sampel dan juga kejadian ya dalam suatu percobaan yang kita lakukan. Sebelum kita lanjut untuk video ini, kalian like dulu, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita lanjut ya. Kita akan mengetahui dulu apa itu yang disebut percobaan, ruang sampel, dan kejadian ya. Sebelum kita menentukannya, kita lihat pengertiannya dulu. Percobaan itu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan ya. Kata dasar coba ya. Berarti percobaan itu kegiatan ya yang bisa memberikan kita beberapa kemungkinan ya. Misalkan ini contoh sederhana dan bisa kita praktekkan di rumah, melemparkan sebuah dadu atau melemparkan koin ya, atau pengundian dadu atau pengundian koin ya, dan lain sebagainya. Ada peristiwa-peristiwa lain juga ya. Namun ini yang paling sederhana yang akan kita pelajari pada video ini ya. Kita lihat ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi dalam percobaan atau kegiatan yang kita lakukan itu, tadi dikatakan bahwa ada beberapa kemungkinan ya. Dan semua hasil yang mungkin terjadi itu yang disebut ruang sampel ya. Semua hasil atau himpunan semua hasil itu yang disebut ruang sampel ya. Nanti kita akan lihat pada kasus pelemparan dadu dan koin ya. Untuk itu kita lihat notasi untuk menulis ruang sampel ya, itu menggunakan S besar ya, itu ruang sampel, dan biasa anggotanya ditulis dalam kurung kurawal ya. Ada kurung kurawal untuk menulis ruang sampel ya, karena dia adalah himpunan sehingga penulisannya menggunakan kurung kurawal. Dan banyak anggota ruang sampel itu notasinya NS ya, seperti ini. N ini di semester 1 kelas 12 juga itu statistik. N itu notasi dari banyaknya data ya, sehingga untuk banyak anggota ruang sampel dipakai notasi NS ya. Kita lihat misalkan pada pelemparan sebuah dadu ya. Ini gambar dadu saya berikan di sini. Ada mata dadu ya. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu, kita lihat ruang sampelnya yang mana ya. Ruang sampelnya itu yang ini ya. Mata-mata dadu ini, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Dan semua yang mungkin muncul di sini itu yang disebut ruang sampel ya. Dan anggota-anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Banyaknya bisa dihitung, sudah kelihatan di situ ya. Saya pikir mudah, ya betul sekali. Banyaknya anggota ruang sampel ada 6 ya. Kita lihat ada juga namanya titik sampel. Titik sampel itu anggota dari ruang sampel ya. Jadi tadi ini ya ruang sampelnya, misalkan ya pada pelemparan sebuah dadu ya, anggota ruang sampelnya yang mana ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing ya. Kalau untuk titik sampel atau anggotanya ditulis sendiri di dalam kurung ya, masing-masing anggota masing-masing kurung ya. Kurungnya kurung biasa ya, untuk ruang sampel dipakai kurung kurawal ya. Oke, kita lihat kejadian. Kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel ya. Jadi tadi ruang sampel itu kan himpunan semua hasil. Nah, kejadian itu beberapa bagian yang ada di dalam ruang sampel ya. Nanti akan kita lihat contohnya pada percobaan kejadian yang mana, ruang sampel yang mana ya. Notasi penulisan kejadian itu menggunakan huruf kapital ya. Kemudian misalkan untuk kejadian A ada NA ya. Ini banyak anggota kejadian A gitu ya. Anggota ya, banyak anggota kejadian A itu NA.
NB-nya banyak anggota kejadian B ya. Kalau begitu ini contohnya saya berikan, misalkan kejadian A, kejadian yang seperti apa? Pada pelemparan sebuah dadu tadi muncul bilangan prima ya. Di dalam anggota-anggota ini kan ada bilangan prima ya pada dadu. Ya. Kemudian muncul bilangan genap. Dalam anggota ini juga ada bilangan genap tentunya ya. Jadi kejadian muncul bilangan prima. Kita lihat anggota daripada ruang sampel. Tadi ini ruang sampelnya ya. Tadi dikatakan bahwa kejadian himpunan bagian dari ruang sampel, sehingga pastinya untuk kejadian A muncul bilangan prima pada percobaan yang sama ya, pelemparan sebuah dadu. Berarti bilangan primanya yang mana? Ya, 2, 3, 5 ya. Banyaknya anggota kejadian A ada 3. Begitu juga bilangan genap ya. Bilangan genapnya 2, 4, 6 ya. Dan semua ini tidak di luar ya, ada di dalam ruang sampel ya. Jadi ruang sampel kita harus tahu dulu, baru kita bisa menentukan anggota dari kejadian itu ya, yang dimana ada di dalam ruang sampel. Kita lihat yang berikut, apa sih pentingnya kita menyusun atau menentukan ruang sampel dan juga kejadian ya. Tadi sudah saya bilang di awal bahwa untuk agar kita mudah dalam menentukan peluang suatu kejadian, 2 kejadian atau lebih ya. Karena itu sebenarnya kita harus tahu dulu ruang sampel dan juga kejadian ya. Karena rumus daripada peluang sendiri ya biasa dinotasikan dengan P dan rumusnya NA per NS ya. Jadi NA banyak anggota kejadian A. Kalau kejadian B berarti NB ya per NS. Jadi NA dan NS ini sangat penting ya pada saat kita ingin menghitung nilai peluang ya. Nah, bagaimana menyusun ruang sampel ya? Tadi kita sudah lihat di depan, dan sekarang kita akan melakukan percobaan. Misalkan percobaan 1, misalnya kan pelemparan 1 koin uang logam ya. Ini kita mau menyusun, bagaimana menyusun ruang-ruang sampel itu ya. 1 koin uang logam ya, kalian bisa praktekkan ya. Ambil koin logam dan lempar ya, atau diundi ya. Yang muncul itu kalau 1 koinnya, kalau bukan angka pasti gambar ya. Yang muncul kalau bukan angka pasti gambar ya. Sehingga ruang sampelnya yang mana? Ya, ruang sampelnya yang itu adalah angka dan juga gambar ya. Tidak mungkin buang koin lalu kita ambil ruang sampelnya dadu tadi ya. Tidak ya, sehingga ruang sampelnya itu yang angka dan juga gambar ya. Lalu banyaknya ruang sampel ada 2. Oke. Ya, kita lihat bagaimana jika 2 uang logam. Tadi 1 uang logam ya, ruang sampelnya angka dan gambar. Kalau 2 uang logam bagaimana? Masih tetap angka gambar, tetapi banyaknya pasti sudah berubah karena sudah 2 uang logam ya. Dan pendaftaran untuk ruang sampelnya juga pasti bertambah ya. Tidak hanya 1 angka dan 1 gambar ya, pasti lebih ya. Kita buat pakai tabel ya. Ini kita susun dengan cara menggunakan tabel. Kalau ini yang pertama tadi kita susun dengan cara mendaftar ya. Oke, misalkan tabel bagian vertikal ini koin 1, bagian horizon ini koin 2 ya. Pastinya muncul angka-angka. Ini sudah anggotanya atau titik sampel tadi, angka-angka ya. Kita bisa lihat seperti ini, vertikal, horizontal ya. Kemudian bisa juga muncul gambar-gambar ya. Bisa 2 ini adalah angka, bisa juga muncul dua-duanya gambar ya. Mungkin sekali terjadi, boleh dipraktekkan. Kemudian bisa juga muncul seperti ini ya, angka, gambar. Bisa juga kebalikannya. Ya, betul, gambar, angka ya. GA gitu ya. Oke, kita mendaftar anggota ruang sampelnya yang ini pastinya ya. AA, AG, GA, GG ya, ingat menggunakan himpunan sehingga menggunakan kurung terawal. Kalau gitu NS-nya ada berapa semua? Ya, betul ya. Ada 4. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika 3 uang logam ya? 3 uang logam. Bisa silakan dibuat. Kalau 3 uang logam berarti ruang sampelnya apa saja dan anggota ruang sampel ada berapa banyak ya? Bisa dijawab di kolom komentar.
Baik, kita lihat percobaan kedua ya. Kita lempar 2 dadu ya. Tadi di awal-awal itu 1 dadu. Nah, ini bagaimana kalau 2 dadu? Ya. Jika kita lemparkan 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul. Berarti apa saja ruang sampel dan berapa banyak nih ruang sampelnya ya. Mungkin ada yang jawab 12, 24, 36, atau bahkan lebih. Tapi kita lihat pembuktiannya dulu. Kita buat dalam tabel saja. Dadu 1 vertikal, dadu 2 horizon. Bisa muncul dadu 1, 1, dadu 2, 1 ya. Bisa juga dadu 1, 1, dadu 2-nya 2 ya. Bisa juga dadu 1-nya 2, dadu 2-nya 2 ya. Jadi ini kita data semua ruang sampelnya ya. Bisa juga dadu 1 itu muncul 3, dadu 2-nya 4, atau kebalikan. Dadu 1 yang muncul 4, dadu 2 muncul 3 ya. Mata dadu 3 itu bisa sekali terjadi ya. Oke, diisi semua kolomnya supaya kita bisa daftar ruang sampel dan hitung banyaknya. Ya, tepat sekali seperti ini ya. Kalau gitu kita mendaftar ruang sampelnya 11, 12 seterusnya sampai 66 ya. Ini 66 ya. Berarti banyaknya ada berapa? Hitung ya 36 ya, dari sini sampai sini 36 ya. Jadi tadi yang menerka-menerka ya, tebakan-tebakan tadi 36 itu benar ya, entah dengan cara feeling atau lain sebagainya. Tapi perlu saya kasih tahu juga bahwa untuk menghitung ruang sampel ini bisa pakai N pangkat 2 ya. Jadi tadi misalkan 1 koin berarti 1 pangkat 2 ya, 2. Kemudian ada 2 uang logam ya, bisa N-nya 2 berarti 2 pangkat 2, 4 ya ruang sampelnya. Kemudian 1 dadu 6 ya. 1 pangkat 6, 6. Kemudian kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2 ya, sehingga 36 gitu ya. Oke, itu sepintas saja. Kita lihat kejadian ya, misalkan kejadian dalam percobaan yang sama, kita melihat kejadiannya. Misalkan jumlah mata dadu adalah 6 ya, suatu kejadian jumlah mata dadu adalah 6. Ya, maksudnya bagaimana? Misalkan dadu 1 muncul 1, dadu 2 muncul 2. Nah, kita hitung nih jumlahnya. 1 tambah 1, 2. Ini 1 tambah 2, 3. Nah, di sini dia tanya jumlah mata dadu 6. Berarti anggota yang mana nih? Atau titik sampel yang mana? Ya, betul sekali. 1 tambah 5, 6. Atau sebaliknya 5 tambah 1, 6. Bisa ya. Cari lagi yang lain. Ya, betul. 2 tambah 4. 4 tambah 2 ya. 4 dan 2 ya. Atau 3 dan 3. Bisa ya. Mungkin ada yang lain lagi ya. Yang masih kurang di sini bisa ditambah di kolom komentar. Tapi saya rasa ini sudah pas ya. Kita hitung berapa banyak anggota kejadian A-nya. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi anggota-anggota ini dia tidak di luar ruang sampel. Dia ada di dalam ruang sampel ini ya. Kejadian itu kan bagian tadi dari sampel ya, atau ruang sampel. Oke, kita lanjut. Misalkan contoh masalah lain ya, yang lebih nyata lagi. Misalkan suatu pabrik memproduksi sejenis produk kesehatan. Kemungkinan produk yang dihasilkan adalah produk yang cacat dan tidak cacat ya. Bisa saja ya percobaan atau peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu pabrik ketika memproduksi jenis produk ya pada perusahaannya. Dihasilkan produk cacat dan tidak cacat ya, atau produk yang baik dan tidak baik ya. Itu bisa saja terjadi ya. Karena itu ruang sampelnya yang mana? Oh, ruang sampelnya pastinya yang cacat dan tidak cacat ya. Produk yang cacat dan tidak cacat ya. Karena di dalam pernyataan atau produksi atau kemungkinan yang diharapkan produk yang baik dan tidak baik, sehingga ruang sampelnya itu produk yang cacat dan produk yang tidak cacat ya. Banyaknya anggota
Iya, pastinya 2 saja ya. Namun soal ini bisa dikembangkan ya. Mungkin bisa ditanya lagi kejadian-kejadiannya, banyaknya produk dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat percobaan 3, 1 koin dan 1 dadu dilemparkan sekaligus ya. Ini bukan 2 koin ya, 1 ya. Ini hanya gambar depan, gambar belakang. 1 koin, 1 dadu ya, kita lempar sekaligus ya. Kemungkinan kejadiannya itu yang muncul kan angka atau gambar pada koin ya. Kalau pada dadu ya masing-masing mata dadu ya. Keenam mata dadu itu bisa muncul ya kemungkinannya ya. Misal koin dianggap bagian pertama, dadu berisi 6 bagian kedua ya. Kita buat menyusun ruang sampelnya bagaimana? Kita gunakan pakai diagram pohon saja ya. Tadi ada cara daftar ya. Kemudian cara tabel ya. Ini kita gunakan cara diagram pohon ya. Kita sediakan pohon untuk gambar dan juga angka ya. Nanti kita pasangkan masing-masing dengan mata-mata dadu ya. Bagian gambar ya. Gambar dengan mata dadu 6, gambar mata dadu 5. Bisa ya, bisa terjadi. Pada koin muncul gambar. Pada dadu muncul mata dadu 4. Begitu juga angka ya, sehingga angka juga kita pasangkan. Bisa muncul angka dan pada dadu muncul 6 ya. Angka, dadu muncul 5, angka, dadu muncul 4. Ini semua bisa terjadi ya pada percobaan 1 koin dan 1 dadu. Kita pasangkan masing-masing ya. Ini hanya tinggal didaftar ya anggota-anggotanya atau titik sampelnya ya. Kalau gitu ruang sampelnya apa saja bisa didaftarkan di sini, dan banyaknya ruang sampel bisa hitung dan semua bisa dijawab di kolom komentar ya, bisa disebutkan di kolom komentar. Oke, baik, jadi cukup sekian materi ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, karena materi ini sangat berguna untuk menghitung peluangnya. Untuk menentukan peluang kita harus tahu menentukan kejadian yang dari ruang sampel tersebut. Ruang sampelnya harus tahu dulu ya, kemudian tahu anggota kejadiannya ya. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya.